Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Setiba di rumah, Nori duduk di teras memikirkan keanehan yang ditemui hari ini. Dia selalu mencoba berpikir positif. Sedikit demi sedikit rasa pusing mulai pudar. Saat mengelus kakinya yang ngilu dan memar, dia dikejutkan kemunculan sosok bayangan putih yang terbang melintas. Terdengar pula suara tawa kegigikan menyanyiang di telinganya. Seketika mulutnya seperti tercekat. Kesadarannya mulai goyang saat melihat dengan jelas sosok kuntilanak yang diboncengnya tadi muncul. Kali ini, sosok itu sedang mengambang di udara. Rambutnya benar-benar panjang menjuntai, dan matanya yang putih melotot seperti akan copot. Berkali-kali Nori mengucap istighfar. Namun kuntilanak itu masih ada pada tempatnya. Dia yang semakin gemetaran, langsung merasa lemas, seperti terkuras tenaganya. Kedatangan Ibunda Nori yang sambil bertanya tentang kondisi putrinya, membuat sosok itu menghilang lenyap entah kemana. Belum sempat Nori menjawab, dia mencium aroma anyir menyengat yang membuatnya mual. Dengan tenaga yang tersisa, dia pun bergegas masuk menuju kamar mandi, diikuti oleh ibunya yang merasa khawatir. Di dalam kamar mandi, Nori menjerit sejadi-jadinya saat melihat sosok kuntilanak tertawa menyeringai. Rupanya sosok tersebut belum berhenti mengganggu. Seketika, Nori menggelepar tidak sadarkan diri. Perlawanannya telah habis di sore itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepat dengan azan maghrib berkumandang, Nori tersadar dari pingsannya. Sang ibunya yang menunggu dengan penuh kecemasan langsung mengucap syukur alhamdulillah. Nori meyakinkan ibunya kalau dia baik-baik saja. Sesaat kemudian terdengar ponselnya berdering. Rupanya panggilan itu adalah dari Tina. Terdengar suara sahabatnya itu panik menanyakan keadaan Nori. Sengaja, Tina menelepon atas permintaan dari Tante Yus. Dengan gemetar Nori berucap kalau dia merasa takut. Disusul kemudian menceritakan kejadian-kejadian yang ditemuinya ketika pulang dari rumahnya. Tina yang merasa kasihan mencoba untuk menenangkan. Dia juga berucap kalau akan meminta izin pada suaminya untuk ke rumah Nori malam ini. Setelah telepon ditutup, ponsel kembali diletakkan di kasur. Sementara ibundanya sudah keluar kamar hendak melaksanakan kewajiban sholat maghrib. Bersamaan dengan itu, ketika tiba-tiba Nori merasa kepalanya terkena sesuatu benda yang jatuh. Benda itu terpental tepat di sisi ponselnya. Setelah dia mati baik-baik, ternyata benda putih tersebut adalah sebuah gigi geraham manusia. Nori benar-benar panik dan ketakutan. Segera dia bangkit sambil meraih ponsel, lalu beranjak keluar kamar. Melihat anaknya dalam kondisi seperti itu, sang ibu langsung mendekat dan memeluknya. Mendengar detak jantung yang sangat cepat, juga tubuhnya yang menggigil ketakutan, sang ibu yakin ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Nori. Disuruhnya Nori sholat terlebih dahulu agar lebih tenang. Nori mengangguk.
Saat melepas pelukan ibunya dan hendak melangkah berwudu, tiba-tiba dia merasakan gatal luar biasa di pusarnya. Nori terduduk di kursi, digaruknya sekitar pusar dengan keras. Ibundanya tidak bisa berbuat banyak selain harus bertanya. Karena tidak tahan, Nori pun menyingkap baju bagian bawah. Seketika ibunya langsung mengucap istighfar saat melihat nanah keluar dari pusar, mengeluarkan aroma anjir dan busuk yang membaur. Nori hanya meronta kepanasan dengan menitikkan air mata menahan rasa sakit. Sedangkan ibunya berniat minta bantuan tetangga untuk membawanya ke rumah sakit. Namun tangannya digenggam kuat oleh Nori. Putrinya itu mengharap agar sang ibu terus berada di sampingnya. Menit ke menit berlalu, Ibu Nori sudah menyiapkan tisu dan tempat sampah di sampingnya. Dengan menangis terisak sambil berdoa, dia menyapu nanah yang keluar. Lain hal dengan Nori yang sekuat tenaga menahan rasa sakit itu. Sementara yang dia lihat adalah sosok kuntilanak yang melayang-layang. Sedangkan yang didengar adalah suara Iksan. Suara lelaki itu terdengar jelas menggema di gendang telinganya. Nori, pulanglah padaku, terimalah aku menjadi suami kamu. Ponsel berdering. Melihat kondisi Nori yang terdiam menahan rasa sakit, sang ibu mengangkat panggilan itu yang ternyata dari Tina. Kawan Nori itu mengabarkan kalau dia akan berkunjung bersama ibundanya. Begitu mendengar ibunda Nori menangis tegang, Tina bertanya tentang keadaan Nori. Lantas dia pun berjanji secepatnya akan datang. Nanah mulai berhenti, begitupun rasa gatal yang dirasakan Nori perlahan mulai menghilang. Namun sosok kuntilanak itu masih saja menghantui. Kali ini, suara Iksan yang telah lenyap berganti terdengar menggema suara seorang perempuan. Kembalilah kepada tuanku, atau hidupmu akan menderita. Setelah beberapa saat teror itu lenyap dengan sendirinya. Keadaan kembali normal seperti semula. Kondisi Nori lemas dan hanya bisa menangisi nasib. Meski begitu, dia masih mampu menguasai diri. Nori menceritakan tentang apa yang dialami sepanjang hari ini pada ibundanya. Dia tidak ingin ibundanya kaget saat Tina datang nanti. Sekitar 25 menit kemudian, datanglah Tina bersama ibunya. Mungkin suaminya capek, sehingga hanya mereka berdua saja. Tina yang tampak cemas, langsung mendekat pada Nori. Dia genggam jemari Nori untuk menenangkan. Sedangkan Tante Yus duduk di samping ibunda Nori. Mereka berdua mendengarkan penjelasan sang ibu yang masih terisak. Dia sangat takut dengan apa yang dialami Nori. Apalagi nanah yang keluar seakan tidak bisa berhenti. Tante Yus menghela nafas dalam-dalam. Kemudian dia memberitahu bahwa dari penglihatannya Nori telah diganggu makhluk halus. Namun sayang, Tante Yus hanya bisa melihat dan merasakan bangsa alam lain itu. Dia tidak bisa mengasah kemampuan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga tidak bisa mengusir sosok pengganggu itu. Dia juga tidak bisa mengetahui penyebabnya. Apakah kiriman orang ataukah karena kesambet. Tapi apabila Nori dan ibundanya tidak keberatan, dia bisa memanggil seorang yang mumpuni. Hanya saja orang tersebut tidak seagama dengan mereka. Dengan bijak, ibunda Nori berujar bahwa soal kepercayaan tidak menjadi masalah. Itu merupakan urusan masing-masing. Yang penting, beliau berniat tulus ikhlas. Karena orang yang diperkenalkan sebagai Romo Pur terbilang sibuk, yang bertempat tinggal di luar kota, maka harus ada janji dulu untuk bertemu.
Dan setelah ditelepon, maka didapat jawaban kalau besok pagi beliau akan menyempatkan datang. Sebenarnya Romo Pur menolak karena butuh istirahat, sebab sore harinya beliau akan melakukan perjalanan keluar daerah. Namun atas desakan Tante Yus yang memberitahu kalau dilanda masalah darurat, maka beliau menyanggupi. Mereka pun berharap semoga malam ini keadaan Nori baik-baik saja. Tante Yus, Tina, dan Ibu Nori menunggui proses pengobatan yang berlangsung. Secara kebetulan, kedatangan Romo Pur pagi tadi bersamaan dengan rasa gatal yang dirasakan oleh Nori, juga berbarengan dengan keluarnya nanah dari pusarnya. Romo Pur justru menyuruh Nori agar tengkurap, lalu ditekannya bagian tengkuk. Yang seketika itu, Nori menjerit kesakitan. Dia berteriak-teriak hendak melawan. Setelah itu Romo melepaskan pijitannya, lalu berpindah ke atas pinggang, tepatnya tulang belakang yang tembus pada pusar. Nori yang dibanjiri keringat kembali berteriak histeris. Beberapa saat kemudian terdengar seperti gerimis datang. Namun suara itu lebih lembut, layaknya suara pasir yang ditebar di atas genteng. Ketegangan terus berlanjut ketika suara Nori berubah menjadi suara seorang wanita yang menyeramkan. Namun itu hanya sekejap saja. Nori pun terdiam tidak bergerak. Bersamaan dengan itu, sekelebat bayangan melayang melintas, yang langsung lenyap entah kemana. Dan di saat itu pula, suara gerimis pasir tidak terdengar lagi. Keadaan pun mulai tenang. Dengan nafas ngos-ngosan, Romo Pur membalikan tubuh Nori yang tidak sadarkan diri. Dilanjutkan kemudian mengusap sekitar pusat dengan tisu. Ibunda Nori yang mulai agak lega bertanya tentang apa yang menimpa putrinya. Tanpa menutupi apapun, Romo Pur menceritakan bahwa ada seorang yang telah berbuat tidak baik pada Nori. Orang tersebut telah mengirim sosok tak kasat mata untuk menghantui Nori, dengan tujuan agar Nori terpengaruh dan menemuinya. Romo Pur tidak tahu permasalahan yang pasti. Beliau juga tidak memberitahu siapa orang yang dimaksud, entah lelaki atau perempuan. Romo Pur juga merasa senang karena Nori cepat dicarikan solusi. Seandainya dalam 3 hari tidak dilakukan tindakan, maka akan terjadi hal yang tidak baik. Nori akan tersiksa, dan hanya orang tersebut yang bisa mengatasi. Tidak akan ada seorang pintar pun yang mampu mengobati, termasuk Romo sendiri. Karena selain kiriman makhluk halus, orang tersebut juga melakukan ritual yang tidak main-main. Bagi Romo Pur, yang penting keadaan Nori sudah membaik, maka tidak perlu ada yang dirisaukan. Beliau berpendapat bahwa gangguan itu sudah gagal karena tidak mampu bertahan dalam 3 hari. Penjelasan itu membuat semua merasa tenang. Setelah Nori siuman, dia pun mengucap terima kasih pada Romo Pur. Dan sebelum Romo Pur pamit, beliau memberi pesan bahwa dalam beberapa hari ke depan, Nori akan mengalami demam tinggi. Selain itu juga akan dihantui dengan mimpi buruk. Dan untuk meredam hal itu, Romo Pur menyuruh agar dia mendatangi orang pintar yang seiman. Sang Romo menunjukkan salah seorang kawannya, yakni Haji Ridwan. Beliau adalah orang yang juga memiliki ilmu batinan mumpuni. Baik Ibu Nori maupun Tante Yus berharap agar Romo Pur bisa memberi pengobatan selanjutnya. Namun beliau akan melakukan kunjungan keluar daerah, tepatnya ke Nusa Tenggara Timur. Dan itu tidak dapat ditunda, juga tidak dapat dipastikan berapa lama beliau di sana. Jika kamu ke tempat Haji Ridwan, sampaikan salamku pada beliau, ucap Romo Pur setelah memberi alamat kawannya yang juga seorang mumpuni. Memang benar ucapan Romo Pur. Sepeninggal beliau, setiap kali Nori pejamkan mata, selalu datang mimpi buruk yang mengganggu. Meski menurut Romo Pur hal itu tidak berbahaya dan hanya beberapa hari saja,
Namun Nori merasa khawatir dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia pun menuruti ucapan Romo Pur. Dengan kondisi yang masih lemah, sore itu juga dia berangkat ke tempat Haji Ridwan dengan diantar ibundanya serta Tante Yus. Dua tahun kemudian, kejadian yang dialami Nori membuatnya trauma. Dia yakin bahwa pelakunya adalah Iksan. Kawannya bercerita bahwa setelah kondisi Nori sudah membaik, Iksan bercerai dengan istrinya. Penyebabnya adalah Iksan sering berbuat kasar dan melalaikan tanggung jawab. Setelah perceraian itu, kondisi Iksan berubah drastis. Dia menjadi sosok yang pendiam, seolah diteror oleh sesuatu tak kasat mata. Bahkan terkadang dia berteriak ketakutan tanpa sebab. Hingga semenjak itu, Iksan keluar dari kerja dan pergi entah kemana. Iksan tidak pernah terlihat lagi sampai sekarang. Dua tahun berlalu, Nori kembali dalam kebahagiaan. Dia yang mampu keluar dari masa trauma pada seorang lelaki, akhirnya menjalin kasih dengan anak seorang ustadz. Nori berharap pernikahannya akan berjalan tanpa halangan. Dan setelah menikah pun, tidak ada hal buruk yang akan datang. Cukuplah sudah penderitaan yang pernah dialami. Melihat sikap dan sifat calon suaminya, dia yakin kalau masa depan akan diraih penuh kebahagiaan. Lamunan Nori terhenti saat terdengar pintu kamarnya diketuk. Nori, apa kamu sudah siap? Tanya ibunya di balik pintu. Nori tersenyum. Hari ini Albab melamarnya. Dan dia pun bersiap menyongsong hari baru. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.